Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Rohmatul Nikma. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Duku Kupang 5, 534, Kota Surabaya. Salah satu pendekatan yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan minat, bakat, kesiapan belajar, dan profil peserta didik itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, melainkan juga fokus pada proses dan konten materi ajar yang guru siapkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait inovasi pembelajaran pada mata pelajaran IPAS, materi bentuk dan perubahan energi yang juga sangat berkaitan dengan pengembangan literasi dasar murid. Berdasarkan hasil rapor pendidikan sekolah saya, data menunjukkan bahwa kemampuan literasi murid tidak berubah dari tahun 2023. Setelah mempelajari akar masalah, ditemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi adalah guru perlu melakukan refleksi dan menerapkan praktik pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut menarik perhatian saya, sehingga saya berinovasi melakukan praktik baik yang saya beri nama Padi Batik Diapelin Bu Ergi. Padi Batik Diapelin Bu Ergi ini merupakan akronim dari pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK melalui multimedia pembelajaran interaktif bentuk energi. Lalu, bagaimana proses penerapannya di kelas saya? Yuk simak video ini. Implementasi Padi Batik ini diawali dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejalan untuk berdiskusi dalam menyiapkan konten ajar dan LKPD yang diusulkan untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Sebagai proses evaluasi pembelajaran, asesmen perlu dirancang untuk dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan instrumen asesmen ini juga menjadi tantangan agar benar-benar dapat mengukur keberhasilan setiap peserta didik. Selanjutnya adalah guru melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat, bakat, gaya belajar, dan kesiapan belajar peserta didik dengan membagikan kuesioner kepada peserta didik. Tujuan pembagian kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi terkait minat, bakat, gaya belajar, dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga dapat dijadikan acuan untuk merancang modul pembelajaran. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, saya dan peserta didik melakukan proses wawancara terkait kebiasaan belajar peserta didik di rumah. Ini Bu Roma akan melakukan wawancara ya terkait hasil dari gaya belajar kalian yang sudah kalian tuliskan. Coba Bu Roma pengen tanya satu persatu nih. Meta gaya belajarnya di rumah bagaimana? Saya suka belajar di rumah dengan mendengarkan musik. Oke, Meta suka mendengarkan musik. Terus habis? Saya suka membaca bacaan di rumah. Setelah memperoleh data wawancara, hal penting yang saya lakukan untuk menyempurnakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah melakukan survei pada peserta didik saat jam istirahat. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif diperoleh data 8 peserta didik memiliki gaya belajar auditori, 4 peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik, dan 12 peserta didik memiliki gaya belajar visual. Kegiatan selanjutnya adalah saya melakukan asesmen diagnostik kognitif awal sebagai kompetensi prasyarat pada materi yang akan dicapai oleh peserta didik. Asesmen diagnostik kognitif awal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terhadap materi, sekaligus memetakan peserta didik yang memiliki pemahaman utuh, pemahaman sebagian, dan butuh pembimbingan khusus. Setelah saya memperoleh informasi terkait pemahaman murid melalui asesmen diagnostik kognitif awal, tahapan selanjutnya adalah merancang perangkat pembelajaran Padi Batik Diapelin Bu Ergi yang memuat sintaks pembelajaran game-based learning dengan 3 konten sesuai gaya belajar murid dan games edukatif. Implementasi Padi Batik Diapelin Bu Ergi di kelas diawali dengan guru membuka kelas dengan salam dan doa bersama, kemudian menyiapkan suasana kelas yang kondusif dengan menanyakan perasaan murid pada hari itu
dan mengecek kehadiran murid. Guru memberikan apersepsi dan pertanyaan memantik untuk memastikan kemampuan prasyarat yang dibutuhkan terpenuhi. Tidak lupa, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama. Selanjutnya, guru menyampaikan konsep belajar dan aturan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah menjelaskan konsep belajar dan aturan pembelajaran, tahap berikutnya adalah guru melakukan diferensiasi konten berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik sesuai hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Dengan multimedia pembelajaran interaktif Bu Ergi, peserta didik bisa melakukan aktivitas belajar dengan memilih konten belajar sesuai dengan minat belajarnya. Terdapat 3 konten belajar di multimedia pembelajaran interaktif Bu Ergi yang dibentuk halte pemberhentian oleh guru, di antaranya media teks, audio, dan video pembelajaran. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual bisa belajar dengan konten teks. Untuk peserta didik dengan gaya auditori bisa belajar dengan konten audio. Dan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik bisa melihat tayangan video dalam MPI Bu Ergi. Untuk mengukur pengetahuan peserta didik terhadap konten yang sudah disediakan, peserta didik melakukan aktivitas bermain di multimedia pembelajaran interaktif Bu Ergi yang sudah disusun oleh guru. Terdapat 3 permainan yang bisa dimainkan oleh peserta didik, diantaranya menyeret benda berdasarkan bentuk energi, memilih benda berdasarkan bentuk energi, menjawab pertanyaan terkait dengan perubahan bentuk energi, dan game Educa Play Froggy and Jumps berkaitan dengan bentuk energi dan perubahannya. Implementasi Pardibatik di Apelin Bu Ergi selanjutnya adalah merangkum pengetahuan, di mana peserta didik bersama kelompoknya merangkum pengetahuan yang didapat dari MPI Bu Ergi pada lembar proyek LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Setiap kelompok mendapatkan proyek yang berbeda-beda. Hasil karya yang sudah dibuat akan dipaparkan di depan kelas dan dijadikan dasar pelaksanaan asesmen diagnostik lanjutan untuk menggali lebih jauh pemetaan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, murid-murid mengerjakan soal asesmen yang diberikan guru secara individu yang terintegrasi dengan kuisis. Selanjutnya, guru bersama murid melakukan refleksi pembelajaran. Murid-murid diminta untuk menuliskan pengalaman belajarnya pada sticky note yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, guru menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya dan menutup pelajaran dengan doa dan salam. Dengan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis TIK melalui multimedia pembelajaran interaktif Bu Ergi, guru lebih mengetahui keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Melalui strategi diferensiasi pembelajaran, peserta didik akan lebih percaya diri mengeksplorasi kemampuannya. Peserta didik juga mampu menuangkan pemahaman belajarnya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Lalu bagaimanakah tanggapan siswa dan guru terkait proses pembelajaran implementasi Pardibatik di Apelin Bu Ergi ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Hari ini sangat senang sekali karena dikemas dari games. Saya suka tadi saya belajar teks karena saya suka membaca. Pembelajaran kali ini sangat seru dan sangat menyenangkan karena dikemas dalam bentuk game. Saya senang sekali belajar dengan menggunakan games dan cerita. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 oleh Bu Rohma sudah sangat bagus karena sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, interaktif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rohma di kelas 4B sudah sangat bagus karena sudah berdiferensiasi dan memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, disimpulkan bahwa implementasi Pardibatik di Apelin Bu Ergi sangat membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik khususnya dalam mata pelajaran IPAS. Demikian tadi praktik baik pembelajaran diferensiasi berbasis TIK melalui multimedia pembelajaran interaktif bentuk energi. Semoga kita selalu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar.